Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan objek kajian usul fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata yang menurut bahasa berarti sesuatu yang dijadikannya dasar bagi yang lain. Sedangkan kata fikih menurut bahasa berasal dari kata fakiha, yaqohu, dan fikhan yang berarti mengerti atau faham. Maka pengertian usul fikih adalah pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara menyeluruh dan tata cara memperoleh kesimpulan hukum darinya, serta tentang kondisi yang mengambil kesimpulan al-mustanbit dan al-mustahid. Semuanya mencangkup tiga hal. Yang pertama, pembahasan tentang dalil-dalil. Yang kedua, pembahasan tentang perbedaan pendapat. Dan yang ketiga, pembahasan tentang ijtihad. Kemudian, objek kajian usul fikih. Objek pembahasan ilmu usul fikih adalah dalil syar'i yang bersifat umum ditinjau dari segi ketetapan hukum yang bersifat umum pula. Objek pembahasan usul fikih terbagi menjadi 4. Yang pertama, hukum syara, pembahasan tentang hukum syara dan yang berhubungan dengannya seperti hakim, mahkum fikih, dan mahkum alaih. Kemudian sumber-sumber dan dalil-dalil, pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil-dalil hukum. Dan yang ketiga, mengistinbatkan hukum dari sumber-sumber dan dalil-dalil itu. Dan yang keempat, pembahasan tentang ijtihad untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan dan urgensi usul fikih. 1. Merumuskan hukum Islam yang adil dan benar, mengembangkan metode dan prinsip dalam merumuskan hukum Islam. Dan yang kedua, sumber utama Al-Quran dan hadis, mendapatkan hukum-hukum Islam dari sumber-sumber utama yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian penerapan menurut pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa fikih itu merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syariat dalam bidang amalia berupa pembuatan nyata yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Usul fikih harus dipelajari dan dipahami dulu sehingga tidak bisa diterapkan langsung pada kasus yang ada, sedangkan qawaid fikih dapat diterapkan langsung pada suatu kasus yang sesuai. Terus pendekatan fikih merupakan kumpulan hukum-hukum syariat dengan metode ijtihad. Usul fikih menggunakan pendekatan dedukatif, sementara qawaid fikih melalui pendekatan induktif. Baik, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek menurut fikih, usul fikih, kaidah fikih. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada kemunculan, yang ketiga ada sumber, yang keempat penerapan, yang kelima pendekatan. Definisi fikih, ilmu tentang hukum-hukum syariat, sedangkan definisi usul fikih, ilmu yang membahas sumber dan metode pengambilan hukum, sedangkan definisi kaidah fikih, prinsip-prinsip hukum dalam fikih. Kemunculan fikih setelah usul fikih, sedangkan usul fikih muncul lebih dulu, sedangkan kaidah fikih muncul setelah fikih. Kemudian sumber fikih yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad, sedangkan usul fikih Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, sedangkan kaidah fikih sumber hukum yang lebih luas termaksud ijtihad,
Kemudian penerapan fikih berupa perbuatan nyata yang diambil dari dalil secara terperinci. Sedangkan usul fikih harus dipelajari dan dipahami dulu sehingga tidak bisa diterapkan langsung ke kasus yang ada. Sedangkan kaidah fikih, kawaid fikih dapat diterapkan langsung ke suatu kasus yang sesuai. Kemudian yang terakhir pendekatan fikih yaitu ijtihad, sedangkan usul fikih dedukatif, sedangkan kaidah fikih yaitu indukatif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.